Halo semuanya, Sawadee-krap. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Joshua. Hendra Kurniawan adalah salah satu dari pelaku yang obstruction of justice yang dinilai dalam kategori pelanggaran berat. Karena ada banyak hal, misalnya ada video viral terbaru yang mengaku bernama Ismail Bolong, mantan anggota Polri di Polres Samarinda, Kalimantan Timur ya. Ismail Bolong ini mengaku bahwa video yang beredar ini adalah video sebenarnya dibuat di bulan Februari. Tetapi ini akan aku silangkan dengan keterangan terbaru yang aku dapatkan dari sumber istimewaku tentang seberapa powerfulnya seorang Hendra Kurniawan. Apalagi dalam persidangan di kasus Brigadir Joshua, aku melihat ada banyak saksi yang tidak hadir dalam persidangan. Sumber istimewaku mengatakan bahwa ada salah satu anggota Polri yang levelnya adalah level masih cukup rendah jabatannya, dan anggota Polri ini dinilai menurut dia ketakutan karena diduga diancam oleh Hendra Kurniawan. Apakah ini benar atau tidak? Sepertinya kok tidak menutup kemungkinan. Apalagi Ismail Bolong ini mengaku begini. Dia ini kan membuat video testimoni di mana di bulan Februari tahun 2022 ini dia mengaku memfitnah Kabareskrim, bahwa Kabareskrim itu mendapatkan uang gratifikasi yang nilainya itu total adalah 6 miliar rupiah ke Agus Adrianto. Itu kita akan coba dengarkan nanti seperti apa statement intinya dari Ismail Bolong ini. Dan dia mengaku bahwa dia itu dipaksa oleh Hendra Kurniawan untuk memfitnah Kabareskrim. Oke, karena ada banyak hal yang sebenarnya perlawanan dari Hendra Kurniawan. Dia juga meng-hire seorang kuasa hukum yang namanya sudah besar di Indonesia. Apakah kalian pikir hanya butuh uang 100-200 juta untuk membayar pengacara? Nggak mungkin. Aku yakin nilainya juga pasti sudah MM-an pada saat meng-hire selevel pengacara sebesar itu. Oke, Hendra paksa saya bohong bahwa memberikan uang ke Kabareskrim, dan pada saat itu dia dalam kondisi mabuk. Saya dibawa untuk diperiksa di sebuah hotel di lantai 16. Ini peristiwa di Februari tapi baru viral sekarang. Saya disiapkan teks oleh orang Paminal Mabes Polri. Kita tahu Hendra Kurniawan, Verdi Sambo itu kan kayak bukan pinang di belah dua. Mereka tuh tidak bisa terpisahkan karena ya sama-sama satu divisi. Mereka juga tergabung dalam Satgasus. Yang kita ketahui lah ya, Satgasus tuh kita belum tahu laporan pertanggungjawabannya seperti apa, kasus apa saja yang telah diselesaikan, bagaimana kelanjutannya, karena ada yang mengarah ke sana juga. Ketua Indonesian Police Watch juga menyayangkan kenapa Kapolri hanya membubarkan begitu saja Satgasus pada saat muncul isu mengenai perjudian ataupun juga kasus yang lainnya. Harusnya selain dibubarkan juga di cross check, digali lebih dalam ada apa kasus-kasus yang telah dipecahkan oleh mereka, apakah beneran telah dipecahkan, apakah telah dibuat rekayasa-rekayasa. Karena alat-alat bukti ya seperti aku selalu sebutkan ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan surat. Kelima hal ini itu semuanya bisa dimanipulasi teman-teman ya dengan berbagai macam cara, walaupun kita harus ada positive thinking ya. Oke, coba kita lihat dulu videonya apa sih pada saat si Ismail Bolong ini memfitnah Kabareskrim. Bapak siapa namanya Kabareskrimnya, Agus Adrianto. Coba kita lihat dulu ini kurang lebih cuplikannya. Baik. 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar. Oke, dia ini membaca ya. Memang dia pengakuannya pada saat mengklarifikasi sudah disiapkan oleh anak buahnya dari Hendra Kurniawan. Dugaannya seperti itu ya. Karena kita belum ada laporan dari kepolisian kan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian. Harusnya ini bisa juga masuk ya pasti ada konsekuensi hukum juga. Disiapkan skripnya. Ini benar, dia memang dalam memberikan statement itu membaca semua teman-teman. Setiap bulannya terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjapol Agus Adrianto
Komjen Pol Agus Adrianto. Ini sebenarnya uang apa? Ini adalah uang batu bara. Apakah kayak pungutan-pungutan liar seperti itu? Masa sih di Indonesia masih tinggi pungutan-pungutan liarnya? Setahu aku, Kapolri sudah mengatakan sudah tidak ada lagi pungli-pungli. Apakah di daerah-daerah seperti Kalimantan ya? Karena Kalimantan banyak pertambangan juga. Masih banyakkah yang pungli-pungli seperti itu? Kalau masih banyak, coba tuliskan di kolom komentar ini. Siapa tahu ada anggota Polri juga yang menonton agar bisa melihat, oh ternyata masih ada yang seperti itu. Dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Oke, di tahun 2021 total ada 6 miliar yang Ismail Bolong ini berikan ke Kabareskrim. Pengakuan dia. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Adrianto di ruang kerja beliau. Uangnya diserahkan langsung di ruang kerja beliau. Tetapi pada saat dia mengklarifikasi bahwa ini semua adalah paksaan dari Hendra Kurniawan, dia mengatakan bahwa saya tidak pernah ketemu langsung dengan Kabareskrim. Tetapi gini ya, ini sudah dikonfirmasi, diklarifikasi itu adalah di bawah tekanan. Si Hendra Kurniawan dikatakan sedang mabuk. Ini menjadi salah satu indikasi, ya mungkin sekali sumber istimewa ini mengatakan ke aku bahwa ada masih banyak nih tekanan-tekanan di bawah, apalagi ada salah satu saksi anggota Polri tersebut yang rasa diancam dirinya dan juga keluarganya tidak boleh bersaksi karena akan memberatkan, tidak tahu Hendra Kurniawannya kah atau ke siapa. Ya tentunya kita harus cover both side. Ini kan baru dari satu pihak, apakah benar atau tidak. Kita akan coba menantikan keterangan dari Hendra Kurniawannya sendiri, ada tim kuasa hukumnya. Apakah yang disampaikan Ismail Bolong ini, mantan anggota Polri di Polres Samarinda Kaltim, benar atau tidak. Aku yakin kalau secara feeling aku pribadi, Ismail Bolong tidak mungkin ya berani mengatakan seperti ini kalau dia tidak punya bukti yang kuat. Karena dia ini kayak makan si buah si malakama. Kalau dia tidak mengklarifikasi, dia akan kena tuntut oleh Kabareskrim. Kamu bagaimana bisa menuduh saya melakukan A, B, C, dan D uang 6 miliar rupiah tersebut? Dari mana kamu punya bukti-buktinya? Kalau dia nggak melakukan klarifikasi, dia akan dituntut oleh Kabareskrim. Tetapi kalau dia melakukan klarifikasi, dia juga akan mendapatkan tuntutan juga menurut aku dari pihak Hendra Kurniawan. Jadi kayak buah si malakama. Tapi menurut aku terlepas hal itu benar atau terlepas itu ada keuntungan di mana, menurut aku sih ya fokus kepada kebenaran saja ya. Karena kalau kita itu benar, pasti Tuhan tuh akan memberikan jalan seperti apapun. Dari manapun pasti akan ada yang membantu begitu. Siapa yang menyiapkan teks ini? Karena dari kasus ini adalah kejadiannya di tahun 2021. Dia mengaku direkamnya adalah di bulan Februari. 2022. Tetapi uang pemberian adalah di 2021. Kan jaraknya dengan pembunuhan Brigadir Joshua itu adalah di bulan Juli ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kurang lebih hanya 5 bulan. Berarti kan sudah kita tahu ya, makanya pada saat dikatakan, Hendra Kurniawan, tim kuasa hukumnya mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu, tapi kalau menurut penilaianku, opini pribadiku, ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan itu sifatnya adalah inisiatif ya, code of silence. Dia karena sudah terbiasa dugaannya dengan Verdi Sambo melakukan pelanggaran hukum, jadi sudah ngerti apa aja yang harus dilakukan. Verdi Sambo ngomong A, itu artinya bisa B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Karena memang mereka sudah terbiasa seperti itu. Ini adalah tamparan yang sangat kuat sekali untuk kepolisian Indonesia. Lagi dan lagi ini dibongkar di sini dan kita bisa melihat sebegitu powerfulnya seorang Hendra Kurniawan. Tetapi di sisi lain seperti aku mendapatkan sumber istimewa itu ada beberapa teman-teman yang aku ketahui mereka punya track record yang baik. Ada juga dari anggota Polri ini yang memang sudah kesal sekali dengan Verdi Sambo dan memang dia ini disebutnya adalah kayak tim merah putih. Mereka adalah orang-orang yang dari awal sampai sekarang mengorbankan banyak hal untuk membongkar kasus ini karena mereka begitu cinta dengan Polri. Makanya selalu aku bilang kita mengkritisi ya anggota polisi, oknum-oknum yang nggak benar. Tetapi di luar sana itu masih banyak juga anggota Polri yang masih menjunjung tinggi keadilan. Jadi ada sumber istimewa yang mengatakan bahwa
beberapa jenderal, banyak orang-orang di kepolisian Indonesia tuh yang memang sudah kesel dengan kelakuan dari Verdi Sambo, makanya dia berusaha membongkar semuanya. Tetapi karena ada kayak kepentingan tersandra, Kadif Propam itu tugasnya adalah untuk mengawasi anggota Polri dan mereka akan mencatat pelanggaran-pelanggaran apa yang telah dilakukan. Ada kayak kepentingan tersandra, makanya kalau dinilai sebagai masyarakat ada sebagian anggota Polri yang masih kayaknya ketakutan karena mungkin ada kesalahan-kesalahan dia di tangannya Verdi Sambo. Dan aku yakin sekali sih pada saat nanti pelurunya Verdi Sambo ini habis ya, dia sudah tidak bisa lagi melakukan framing skenario ini dan itu. Apakah skenario terakhir Verdi Sambo untuk menyelamatkan diri nanti adalah dengan dia berlaku seperti justice kolaborator. Dia mengungkap banyak hal-hal keburukan yang dilakukan oleh oknum-oknum, mungkin seperti itu, karena hal tersebut walaupun Verdi Sambo bukanlah justice kolaborator, tapi manfaat yang dia dapatkan kalau dia berlaku seperti JC itu masih bisa didapatkan. Ini adalah statement dari mantan hakim yang menyatakan hal seperti ini juga. So, pertarungan yang luar biasa itu baru akan segera kita mulai karena tahapan sekarang masih pembahasan saksi-saksi peristiwa dan selama proses ini aku yakin akan banyak sekali yang muncul ke media internet, apalagi juga media online. Itu dulu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Semara. Karena aku sering live di kedua akun tersebut untuk membahas kasus Brigadir Joshua. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.